Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal, dan campuran dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat ya. Nah, perhatikan percakapan berikut ini. Hari ini, ayah, ibu, dan Lani pergi ke toko elektronik. Mereka akan membeli mesin cuci baru. Mesin cuci milik keluarga Lani sudah tidak bisa digunakan lagi. Beberapa hari yang lalu, mereka sudah melihat gambar mesin cuci yang akan mereka beli. Mereka melihatnya melalui iklan yang ada dalam sebuah majalah. Kemudian, Lani melihatkan iklan mesin cuci tersebut kepada pelayan toko. Nah, apakah kamu tahu apa itu iklan? Nanti kita akan bahasnya bersama-sama ya anak-anak. Kemudian di sini Lani menunjukkan iklan tersebut kepada pelayan toko. Lalu Lani berkata, "Ada mesin cuci pada gambar ini, Pak?" "Ada, Dik. Mari saya perlihatkan barangnya," kata pelayan toko tersebut. Nah anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai iklan yang dipasang di berbagai media. Nah sekarang kita akan mempelajari tentang iklan yang anak perhatikan. Iklan berikut ini ya. Di sini ada iklan mesin cuci. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Iklan biasanya ada di media cetak seperti koran ataupun majalah. Iklan juga ada yang ditayangkan melalui televisi ataupun radio. Nah, kita sudah tidak bingung lagi ya, karena setiap hari kalau kita nonton televisi pasti ada iklannya kan? Nah, di majalah, di koran, itu juga ada iklannya ya anak-anak. Jadi, iklan ini digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Nah anak-anak, apa yang dimaksud dengan iklan? Nah, yang dimaksud dengan iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada khalayak umum agar mereka tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, itu pengertian dari iklan. Kemudian selanjutnya, dalam iklan mesin cuci di atas ada kata kapasitas dan program. Apa arti dari kedua kata tersebut? Nah, mari kita cari tahu kapasitas itu apa dan program itu apa. Nah, kapasitas itu artinya daya tampung, sedangkan program itu artinya cara kerja. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, adakah kata asing bagi kamu dalam tulisan iklan di atas? Coba sebutkan kata yang kamu anggap asing. Nah, kalau kata asing misalnya ada kata kapasitas, mungkin ada kata bed cover, program, tabung, dan stainless. Nah, di iklan tersebut sudah tertera ya anak-anak. Nah, ini mungkin kata-kata yang kalian anggap asing atau kalian belum mengetahui artinya. Nah, kalian bisa mencari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya anak-anak. Keluarga Lani sudah mendapatkan mesin cuci baru sesuai yang diinginkan. Lani tidak sabar untuk menggunakan mesin cuci barunya. Sore harinya, Lani membantu ibu mencuci. Lani memasukkan baju ke dalam mesin cuci. Kemudian, ibu memasukkan deterjen. Ibu juga mengisi tabung mesin cuci dengan air. Setelah siap, mesin cuci pun dijalankan. Setelah selesai mencuci, ibu mengeluarkan air melalui selang yang tersedia pada bagian belakang mesin cuci. Air yang keluar sudah berubah warna. Air yang belum tercampur oleh apapun, sebaliknya bening. Air yang keluar dari selang mesin cuci tidak bening lagi. Air itu sudah tercampur dengan deterjen dan kotoran dari pakaian. Nah,
air yang belum tercampur oleh apapun termasuk ke dalam zat tunggal. Apakah yang dimaksud benda zat tunggal? Apa saja benda-benda di lingkungan kita yang termasuk ke dalam benda zat tunggal? Mari kita belajar bersama-sama ya anak-anak. Materi berdasarkan komposisi penyusunnya dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut sebagai zat tunggal. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis ya. Contohnya itu air, garam, gula, dan emas 24 karat. Jadi, zat yang terdapat dalam benda tersebut adalah materi yang sejenis. Kemudian ada yang disebut dengan campuran. Nah, campuran itu adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Nah, campuran itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Nah, contohnya itu seperti air garam. Kenapa air garam? Karena air dan garam adalah dua zat tunggal. Ketika digabungkan, air dan garam itu akan menyatu dengan sempurna. Padahal awalnya mereka adalah dua zat yang berbeda. Begitu juga dengan sirup, udara, perunggu, dan juga pada kuningan. Kemudian yang kedua yaitu campuran heterogen. Heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Nah, contohnya itu dari campuran heterogen adalah campuran air dengan kopi. Air dengan kopi ketika dicampur akan membentuk endapan. Nah, ini yang disebut dengan campuran heterogen. Air dan tepung juga sama ya anak-anak. Air dan tepung adalah dua zat yang berbeda. Ketika digabungkan dan didiamkan, tepung akan juga membentuk endapan. Begitu pula air dan pasir. Ini juga termasuk campuran heterogen. Nah anak-anak, tidak terasa pertemuan kita kali ini sudah berakhir sampai di sini. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kita akan berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.